dengan musibah yang kami alami, insya Allah jadi berkah, menjadikan usaha kita itu semakin maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Pramono, owner dari stasiun ikan dan bergerak di perikanan sejak tahun 2018. Lama di Gumbang Sawit, Boyolali. Awal mula kita dari transportasi, jadi untuk induk usaha kami itu di transportasi. Jadi dengan musibah yang kami alami musim hujan, bahkan terkena air hujan dan menjadikan itu basah. Jadi untuk penerima itu tidak mau untuk menerima, pabrik dikembalikan juga tidak mau. Kita punya inisiatif untuk pemilahan antara yang basah sama enggak. Kita mencoba untuk pakai sendiri, bahkan yang kena klem ataupun yang basah tadi. Itu beberapa kolam kita melihat evaluasi yang sekian bulan dari HPP, dari hasil segala macam, ternyata ada keuntungan. Nah, dari situlah kita mulai untuk merintis untuk di perikanan. Awal dari transportasi yang kena musibah, insya Allah jadi berkah. Kita memang tidak punya pengalaman di perikanan ataupun kita nggak lulusan dari perikanan, akan tetapi namanya semua usaha itu kalau kita tekuni, optimis bahwasannya itu tetap bisa dipelajari, menggali ilmu yang sudah senior ataupun yang sudah menekuni di bidang perikanan. Disitulah kita terapkan dari mulai kita kecil, menjadikan posisinya setelah sudah tahu semua cara, terus perhitungan segala macam, baru kita menginjak untuk budidaya yang lebih besar. Kalau di sini itu kan yang kita budidaya itu di ikan lele, patin, sama nila, ya kan. Untuk patin itu dibuat untuk filet, ya kan. Untuk nila bisa dibuat untuk macam-macam, BGS, filet tilapia. Dari ikan romet aja, dalam arti ikan bahan baku itu kalau kita bisa olah, katakanlah kan untuk support pemerintah hilirisasi gitu kan, bisa kita itu mengambil segmen untuk pasar Horeca, khususnya untuk filet. Jadi kalau ikan segar itu mayoritas masuknya ke mungkin pedagang kaki lima, ya kan, untuk pasar gitu kan. Tapi kalau kita mungkin mengembangkan di luar dari situ untuk pasar Horeca, untuk filet-filetnya. Sebenarnya kalau jual ikan itu nggak susah ya, kebutuhan ikan itu memang luar biasa. Cuman kita sendiri itu bisa menyinkronkan antara kita jual itu dengan harga kompetitif, itu pasti akan diterima sama mereka. Satu kunci dari pemasaran itu kuantiti dari budidaya kita yang bisa setiap hari atau kebutuhan harian mereka itu bisa tercukupi. Kalau kita cuman budidaya 1 kolam 2 kolam, mungkin kuantiti kita masih kecil, ya kita dengan sabarnya memang margin itu lebih rendah. Kalau tipsnya untuk pasar itu sebenarnya kan pendekatannya. Kita kan posisinya tidak bosan-bosan untuk silaturahmi. Dari usaha kita meskipun sekali, 2 kali belum diterima, 3 kali, 4 kali belum diterima, kita tidak bosan-bosannya akan kunjungan dan kunjungan di situ. Cuman kan posisinya itu kan tidak 1-2 pengepul yang bisa menerima barang atau produk kita. Tinggal kita posisinya menyesuaikan produk ataupun jumlah produk kita yang harus kita jual. Cara budidaya baik yang benar. Jadi kita sebenarnya kan untuk memperhatikan itu kunci utama itu di air. Setelah air posisinya kita menentukan untuk bibit, 1 keseragaman, 2 umur. Setelah itu kita pemilihan jenis pakan yang dibutuhkan untuk ikan tersebut. Setelah untuk pakan kita menerapkan cara kita kasih makan.
Jadi pemerataan itu kunci utama untuk ikan nanti seragam. SOP itu mungkin diterapkan itu kemungkinan 80%-nya itu akan merata. Protein pakan sudah disesuaikan, mungkin hasil yang kita inginkan sesuai juga. Sebenarnya kalau bisnis itu semua itu sama, ya kan. Jadi kalau di perikanan itu bisa dikatakan resiko itu kan memang di depan mata. Kita sebagai pengusaha ataupun kita sudah menentukan untuk usaha, prinsip kita itu di depan kita usaha itu pasti rugi. Kenapa posisi rugi? Mau usaha kok rugi, kan gitu kan. Lah apa yang diharapkan pembisnis itu bisa berjalan dengan lancar ataupun bisa mendapatkan hasil gitu kan. Memang kalau kita dapat hasil segala macam tergantung dari kita. Jadi intinya untuk kita bisnis itu di depan ataupun sudah kelihatan di depan mata itu rugi, bonusnya cuma satu, kaya. Kerugian seseorang ataupun pengusaha itu awal dari kesuksesan. Saya sebagai Ketua PCI, Asosiasi Perikanan Catfish Indonesia, wilayah Jawa Tengah. Itu misi visi kita itu untuk menyatukan sejateng itu pembudaya catfish khususnya itu bisa nyiapkan jadi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat khususnya Jawa Tengah itu bisa tercukupi. Sementara waktu kita evaluasi untuk hitung-hitungan jumlah dalam arti kebutuhan di Jawa Tengah itu masih banyak kebutuhan ikan itu disuplai dari luar dari Jawa Tengah. APCI ini sendiri kita berupaya petani Jawa Tengah bisa melihat potensi yang ada di wilayah kita masing-masing bisa kita tangkap. Misalkan nanti ada keluhan, permasalahan, bisa nanti sounding supaya bisa menjaga satu kebutuhan, dua harga yang kompetitif. Jadi kalau usaha itu kan kalau kita sendiri punya prinsip itu tidak bosan-bosannya kita evaluasi, tidak bosan-bosannya kita menerima kritikan, tidak bosan-bosannya kita sendiri untuk belajar menjadikan usaha kita itu semakin maju. Kalau pengen untuk menanyakan hal yang mungkin sekiranya kami itu bisa atau menguasai ilmu itu kita akan tanggapi dalam arti lewat WA admin kami mungkin ataupun di channel kami sebisa mungkin akan kami tanggapi bila mana pertanyaan itu mungkin kita bisa ataupun sudah kita kuasai sebatas dari kekurangan ataupun tidak kita jawab itu mungkin ada keterbatasan untuk ilmu yang kita belum mengerti. Terima kasih sudah menonton YouTube ini. Jangan lupa subscribe Capung.